adminnya ya. Jadi abang punya bisa record. Tolong diizinkan ya. Kayaknya mudah-mudahan nih. Sudah bisa, Pak? Nggak tahu nih, belum kelihatan. Ini gimana? Udah bisa ini? Iya. Muka Bapak belum muncul di layar Zoom-nya, Pak. Ya. Makasih, A. Arigatou gozaimashita. Tahu nih. Nah, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah muncul. Halo, Pak. Iya, Bapak semua. Iya. Alhamdulillah. Sudah muncul ya? Alhamdulillah. Ya. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Alhamdulillah bisa gabung dengan Bapak-bapak dan Ibu semua. Ini acaranya sekitar jam 4 mungkin ya? Ya, Pak. Sebentar lagi kita mulai ya, Pak, acaranya. Ya, alhamdulillah. Saya udah sholat mungkin tapi belum ngopi, jadi saya mau ngopi dulu. Boleh, Pak. Apa boleh sambil ini di layar gitu, ntar yang lain kepengen ngopi juga. Boleh, Pak, boleh. Silakan, Pak. Kita mulai ini udah jam 4, jadi mulai jam berapa? Boleh kita mulai ya, Pak ya? Ya, boleh. Baik. Iya, telepon lagi. Enggak kali, Bu. Dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Kelautan Ibu Dr. Insinyur Nur Syirwani MSc, selamat datang Ibu. Iya, sama-sama. Yang terhormat pemateri webinar kita Bapak Dr. Ari Kim, selaku pembicara dari LIPI, selamat datang Bapak. Yang saya hormati Dewan Penasehat Belukap Mangrove Club, Belukers Erik Pranata Purba SPI, selamat datang Belukers Erik. Yo, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum Belukap Mangrove Club, Belukers Betari Erlinda Prayitno, selamat datang Belukers Betari. Ya, terima kasih Belukers Nur. Dan yang sangat saya banggakan, rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara kita sore hari ini. Tidak memperpanjang mukadimah, kita masuki acara kita sore hari ini. Yang pertama, kata sambutan. Kata sambutan yang pertama oleh Ketua Umum Belukap Mangrove Club, Belukers Betari Erlinda Prayitno, kepada Belukers Betari Erlinda Prayitno, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Nur Syirwani MSc, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kelautan, dan yang saya hormati Bapak Dr. Ari Kim, selalu pembicara pada sore hari ini, Pak. Dan yang saya hormati seluruh Dewan Penasehat Belukap Mangrove Club yang sudah hadir pada sore hari ini, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan dan peserta webinar yang hadir pada sore hari ini. Tak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara webinar ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Nur Syirwani yang sudah berkesempatan hadir pada acara webinar BMC di sore hari ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Kim yang sudah bersedia menjadi pembicara webinar BMC. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan
Bapak atau Ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti acara webinar pada sore hari ini. Baiklah, adapun acara webinar kali ini dibuat adalah untuk menyambut rangka Milad BMC yang ke-11 pada tanggal 2 Desember kemarin, dan semoga dengan bertambahnya usia dan 11 tahun BMC berdiri, semoga BMC dapat lebih banyak berkontribusi untuk lingkungan. Tak lupa juga, semoga dengan ada acaranya ini dibuat dapat menambah wawasan kita mengenai mangrove dan membuat kita lebih peduli lagi dengan ekosistem mangrove. Baik, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Blukers Mitari Erlinda Prayitno. Selanjutnya, kata sambutan yang kedua oleh Dewan Penasehat Blukap Mangrove Club kepada Blukers Erik Pranata Purba SPI, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat temu secara virtual dalam kesempatan yang sangat berbahagia dalam salah satu rangkaian kegiatan Milad BMC Blukap Mangrove Club Universitas Riau yang ke-11 tahun. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini mewakili dari Dewan Penasehat, saya selaku koordinator Dewan Penasehat Blukap Mangrove Club mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian dari rekan-rekan panitia yang masih memiliki minat dan juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara Milad tahun 2020 ini dalam agenda secara virtual seperti yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan kepada Bapak Dr. Ari Kim yang telah berkesempatan untuk mengisi acara pada sore hari ini, dan pada Ibu Dr. Nur Syirwani MSc selaku Ketua Jurusan Ilmu Kelautan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam event-event yang diselenggarakan oleh Blukap Mangrove Club dalam bentuk support materi dan support lain sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini sebenarnya Blukap Mangrove Club Universitas Riau ini merupakan salah satu organisasi penggerak yang memang memiliki minat dan memiliki perhatian terhadap ekosistem mangrove. Jadi sekitar harapan saya sebagai koordinator Dewan Penasehat dengan diselenggarakannya kegiatan ini akan meningkatkan kemampuan, abilities para anggota Blukap Mangrove Club Universitas Riau ini, tentunya di bidang perkembangan tentang lingkungan dan mangrove. Nanti akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Ari Kim ya. Nah, tentu saya juga sangat berharap Bapak Dr. Ari Kim dari LIPI, tentu harapan kita sebagai Dewan Penasehat ya yang di luar Jawa itu tentu besar partisipasi ataupun sebenarnya kita di daerah itu memiliki potensi gitu, memiliki potensi dari sumber daya manusia, memiliki potensi dari sumber daya alam yang baik gitu. Jadi ya harapan kita mungkin nanti ada keterlibatan LIPI untuk melakukan kerjasama ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan bisa menggandeng atau bisa berkolaborasi dengan kita di Blukap Mangrove Club Universitas Riau gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi pada kesempatan kali ini tidak terputus sampai di sini saja. Jadi ke depan akan ada kolaborasi berikutnya antara LIPI ataupun dengan Universitas Riau dalam agenda-agenda yang memang memiliki konsentrasi di bidang penyelamatan ekosistem mangrove ataupun penelitian riset terkait gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ucapkan selamat milad ulang tahun Blukap Mangrove Club Universitas Riau yang ke-11. Semoga BMC Universitas Riau semakin unggul, semakin terdepan, dan tentunya semakin menghasilkan kader-kader yang cinta dan peduli terhadap lingkungan, dan tetap semangat untuk meraih cita-citanya, semangat kuliahnya, semangat berorganisasinya. Selamat melaksanakan webinar dengan Pak Dr. Ari Kim, simak ilmunya,
pahami materi-materinya yang sangat luar biasa nanti saya yakin, dan tentunya ini bisa menambah khazanah pengetahuan kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru lautku hijau pesisirku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Blukers Erik Pranata Purba yang telah menyampaikan kata sambutannya luar biasa. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Jurusan Ilmu Kelautan sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini kepada Ibu Dr. Insinyur Nur Syirwani MSc, disilahkan. Baik, terima kasih. Bentar, saya buka dulu maskernya. Mana nih agak ramai nih mahasiswanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat bertemu meskipun secara virtual dalam acara webinar yang ditaja oleh Belukap Mangrove Club. Ya. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ari Kim, Dr. Ari Kim. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Ibu. Ya, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta yang saya lihat banyak yang dari berbagai daerah ya, tidak hanya yang ada di Riau tetapi ada di Jawa, kemudian ada dari Manado tadi kalau tidak salah saya lihat itu. Banyak jadi ya beberapa peserta Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga para mahasiswa sekalian, para pembina BMC Erik. Nah, ini salah satu alumni kami yang sangat berprestasi nih Pak Ari. Alhamdulillah beliau sudah bekerja ya saat ini. Kemudian juga kepada panitia milad ya, panitia milad BMC yang ke-11 yang telah menyiapkan acara ini sejak lama dan juga semoga ini acara miladnya yang diikuti dengan acara webinarnya dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini terus terang ya, saya secara pengetahuan saya baru mengenal etnobiologi itu apa. Jadi kemarin saya bertanya-tanya nih Pak Ari, ini etnobiologi apa sih? Begitu kan. Terpaksalah saya cari-cari kan, daripada saya tidak tahu sama sekali, saya searching apa yang dimaksud dengan etnobiologi. Nah, ternyata ini kaitannya sangat erat dengan kegiatan aktivitas penduduk yang berada di sekitar wilayah pesisir, terutama yang berdekatan dengan dengan mangrove ya, dengan ekosistem mangrove ya. Nah, kalau kita secara ilmuwan, orang dari akademisi, tentu kita melihat mangrove ini merupakan sesuatu yang harus kita conserve, kita pelihara untuk menjaga kerusakan pada lingkungan pesisir. Namun di sisi lain kalau bagi masyarakat mungkin ini merupakan satu lahan atau daerah yang dimanfaatkan sebagai mata pencarian mereka. Jadi kalau masyarakat mungkin tidak melihat atau tidak mempertimbangkan apa kemanfaat bagi ekologi mangrove tersebut. Yang penting bagi mereka bagaimana mereka bisa memanfaatkan mangrove untuk kehidupan mereka. Nah, inilah mungkin yang akan dibahas ya di dalam etnobiologi. Ini mohon maaf nih Pak Ari, saya tidak terlalu mengerti mengenai etnobiologi. Tapi kira-kira pemahaman saya seperti itu. Jadi antara masyarakat dengan kita orang akademisi tentu berbeda
pemahamannya dan kepentingannya mengenai ekosistem mangrove tadi. Mudah-mudahan ini siswa yang mengikuti acara ini dapat menimba ilmu lebih banyak lagi ya mengenai etnobiologi dari Pak Ari yang tentu sudah sangat berpengalaman dalam hal ini dan juga sudah banyak penelitian-penelitian yang menyangkut etnobiologi ini. Mungkin ya kalau kita mungkin dari universitas mengkaji ekosistem mangrove dari segi ekologi biologi, kemudian segala macam bagaimana rehabilitasinya, itu mungkin yang kita kaji. Tapi untuk Pak Ari mungkin ini sudah melibatkan kajiannya mengenai keterlibatan masyarakat di dalam pemetaan mangrove. Nah ini mungkin yang perlu kita dengarkan dan kita pelajari sama-sama. Nah untuk anak-anak sekalian ini dipersilakan nanti menanyakan sebanyak-banyak mungkin mengenai kegiatan etnobiologi ini dari Pak Ari Kim. Nah, kalau saya salah satu penunjuk mata kuliah, pasti nanti di ujian akan saya tanya itu ya mengenai etnobiologi ini. Tapi saya bukan penunjuk mata kuliahnya, Pak. Demikian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan milad ke-11 bagi BMC. Semoga BMC akan lebih jaya lagi ke depannya dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, meskipun ini ketuanya perempuan, saya kira perempuan sekarang kan sudah hampir setara dengan laki-laki ya Pak Ari ya, jadi bisa berkiprah lebih banyak lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar menilik kajian mangrove secara etnobiologi saya buka dengan resmi. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Selamat datang Bapak Efrieldi selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Kelautan. Lagi sholat mungkin Bapaknya. Ya. Baik, dengan dibukanya acara tadi, maka kita akan memasuki acara inti kita pada sore hari ini, yaitu webinar dengan tema menelisik kajian mangrove secara etnobiologi yang akan dipimpin oleh moderator kita, Blukers Fania Sufi Mulyani, dan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Kim selaku pembicara dari LIPI. Silakan Blukers Fania Sufi Mulyani. Baik, terima kasih Bu Kresnor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas antusias para peserta untuk mengikuti webinar dalam rangka 11 tahun Blue Cup Mangrove Club atau BMC Universitas Riau berdiri dengan tema menelisik kajian mangrove secara etnobiologi. Saya Fania Sufi Mulyani, Blukers C11 akan memandu webinar pada sore hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyampaikan aturan webinar pada sore hari ini. Yang pertama, saat pemateri menyampaikan materinya, diharapkan para peserta untuk mematikan mic-nya. Yang kedua, sesi tanya-jawab dibuka sebanyak 2 sesi, satu sesi sebanyak 5 orang penanya. Peserta yang ingin bertanya dapat mengaktifkan raise hand, dan jika sudah dipersilakan moderator untuk berbicara, silakan mengaktifkan mic-nya. Atau, peserta dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat room. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Kim, yang merupakan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Dr. Ari Kim untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan insya Allah mencoba untuk menyampaikan materi hari ini atau siang ini yang terkait dengan bakau dan peradaban besar Austronesia, sebuah kajian etnobiologi.
mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu, etnobiologi memang belum banyak diketahui orang, tapi sebenarnya sudah ramai. Etnobiologi, maaf sebelumnya, belum sampai ke sini. Halo, ini materinya terlalu cepat, jadi judulnya aja dulu. Ya. Kalau bisa memang, kalau bisa saya yang klik dari sini lebih bagus lagi. Jadi perlu harus ini. Jadi intinya gitulah. Etnobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia melihat makhluk hidupnya, bagaimana melihat lingkungannya. Jadi etnobiologi lebih kepada bagian dari antropologi dari etnologi. Jadi bagaimana manusia memandang. Ini mungkin penting dalam kaitan dengan bakau, kaitan dengan sosial ekonomi masyarakatnya, lalu sejarah bagaimana pentingnya bakau itu bagi sesuai dengan judulnya Bakau dan Peradaban Besar Austronesia. Kita akan mencoba untuk mengkaji dari sisi itu dan pentingnya bakau bagi peradaban. Mari, mohon dilanjutkan slide berikutnya. Halo, ya, oke. Nah, apa sih sebenarnya bangsa Austronesia itu? Bangsa Austronesia itu adalah bangsa besar yang mencakup wilayah mulai dari Madagaskar sampai Kepulauan Paskah ya, Easter Island atau Paskah, mulai dari New Zealand sampai ke selatan Jepang. Ini adalah wilayah dari peradaban Austronesia. Bahasanya sama, tata budayanya sama. Saya ambil contoh, nanti ada contohnya, misalnya tentang mata. Ya. Banyak suku-suku besar ini mulai dari Madagaskar sampai Hawaii. Itu cuma nyebutnya hampir sama, mata. Kemudian semenjak awal sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi sudah merupakan bangsa berperadaban amfibi, yaitu baik di darat ataupun di laut mereka menguasai. Tanah leluhur Austronesia adalah paparan Sunda atau Sundaland, sebuah anak benua yang ada saat zaman es ketiga. Saat zaman es ketiga berakhir sekitar 11.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, sebagian besar mereka Sundaland ini tenggelam dan akhirnya membentuk kepulauan apa yang kita kenal sekarang sebagai Kepulauan Indonesia. Coba mohon dilanjutkan. Ya, inilah dunia bangsa. Kalau istilah kerennya bahasa Inggrisnya, the realm of Austronesia. Jadi bangsa Nusantara. Dikatakan Nusantara kurang tepat juga karena di samping di sini mudah-mudahan terlihat ya di layar. Di samping ada Austronesia juga ada Melanesia. Bangsa Melanesia juga berlayar. Perpaduan dari kedua ini, Austronesia dan Melanesia, itulah yang namanya Indonesia. Jadi Indonesia itu mencakup Austronesia dan Melanesia. Bangsa Austronesia sendiri ini penyebaran sampai ke Pasifik. Karena kemampuan berlayar bangsa kita. Lanjut. Dan ini adalah bukti-buktinya. Awal peradaban maritim Nusantara. Sebelum zaman es ketiga berakhir, sekitar 10.000 atau 11.000 tahun yang lalu, kita masih tinggal di wilayah yang namanya Sundaland, atau paparan Sunda. Ini adalah tanah air bangsa Austronesia. Dan bangsa Austronesia sudah mengenal teknologi yang cukup tinggi. Misalnya ya masih polemik sampai sekarang ya, karena saya yakin ini adalah man-made. Ini adalah buatan manusia. Yaitu adanya suatu bukti keberadaan berupa piramida di Gunung Padang di Garut kurang lebihnya, yang setelah di carbon dating itu sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini bertepatan dengan tenggelamnya paparan Sunda. Jadi bangunlah bangunan-bangunan seperti itu. Setelah zaman es ketiga berakhir, Sundaland tenggelam. Sundaland itu ini tenggelam menjadi kepulauan-kepulauan yang ada sekarang. Nah, diduga diyakini itu dimulailah pelayaran samudra secara bergelombang. Mungkin karena kepepet oleh banjir atau. Tapi saya yakin bangsa kita sudah berlayar. Bahkan jauh sebelum zaman es ketiga berakhir. Jadi sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi itu sudah. Kenapa? Karena ditemukan lukisan-lukisan gua tua di Sulawesi, di Maros kalau nggak salah saya. Itu sekitar lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Itu mungkin setelah di carbon dating itu sekitar 20.000, 30.000 tahun sebelum Masehi. Yang diyakini sebagai gambar-gambar gua yang paling tua. Itu ada di Sulawesi dan Kalimantan. Jadi intinya adalah di zaman sekitar 25.000 tahun yang sebelum Masehi, bangsa kita sudah berlayar. Jadi laut itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi lebih kepada taman bermain. Kemampuan bangsa kita untuk berlayar. Dan ini adalah bukti-buktinya nih. Salah satunya ini, yaitu adanya candi-candi, kayak temuan-temuan arkeologi
yang melukiskan tentang astronomi bangsa kita. Jadi bangsa kita sudah mengetahui seperti arah laut, arah di lautan dan sebagainya. Lalu juga ada bukti DNA. Saya yakin teman-teman punya background biologi yang bagus ya. Jadi ada DNA mitokondria, DNA yang diturunkan secara maternal, dan juga kromosom Y yang menyarankan bahwa Pulau Madagaskar itu pertama kali didiami oleh orang-orang pelaut-pelaut Indonesia. Jelas Indonesia. Sambil contoh misalnya gini. Profesor saya basic saya mempelajari palem. Profesor saya survei di Madagaskar. Pulang dia mempublikasi satu genus baru, marga baru palem. Namanya Voa Nioala. Saya tanya sama profesor, Prof, kenapa dinamain Voa Nioala? Karena itu bahasa Madagaskar, Voa Nioala, buah nyur alas, buah nyur alas, buah kelapa hutan. Itu bahasa Madagaskar sampai detik ini masih Voa Nioala, buah nyur alas, buah nyur hutan. Ini suatu indikasi bahwa bangsa Indonesia memang sudah berlayar sampai sana. Ya, lanjut. Mohon maaf, dilanjut. Nah, inilah yang membuat bangsa kita mampu berlayar karena penemuan terbesar bangsa Austronesia yang memungkinkan pelayaran samudra adalah sederhana aja, perahu bercadik. Sampai detik ini pun, dan saya rasa ini penting juga bagi rekan-rekan semua untuk mempelajari betul perahu bercadik, apalagi dari jurusan kelautan. Ya, ini adalah penemuan terbesar leluhur kita, salah satunya perahu bercadik atau bahasa Inggrisnya outrigger boats dan layar segi 4. Itu khas sekali pelaut-pelaut Nusantara. Sampai ke Hawaii pun mereka masih membawa teknologi ini. Sudah ditemukan bahkan saat masih di Sundaland pada sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi. Ini sudah ditemukan. Karena kalau tidak, bagaimana orang dari Sundaland tadi, daratan besar itu, bisa berlayar ke Sulawesi. Sulawesi itu Oceanic Islands. Ada Continental Islands, ada Oceanic Islands. Continental Islands adalah pulau-pulau yang dulunya merupakan bagian dari daratan besar. Tadi kita bisa lihat Sundaland, ketika Sundaland tenggelam ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Itu Continental Islands. Tadinya merupakan daratan besar. Kemudian tenggelam, nah jadi pulau-pulau. Indikasinya salah satunya bukan hanya orang yang sama, tapi vegetasi dan faunanya hampir mirip. Sulawesi, di sisi yang lain, adalah pulau yang tidak pernah bergabung dengan daratan besar apapun. Jadi semenjak awalnya sudah merupakan pulau. Indikasinya adalah ya, dia kapur kebanyakan. Kalau kita pernah ke Sulawesi, sering ke Sulawesi, itu kapur itu tanah-tanahnya. Jadi dulunya mereka pulau dan tidak pernah bergabung dengan daratan besar. Bagaimana bisa sampai ke sana? Bagaimana bisa Anda melihat ada lukisan di Maros berusia lebih dari 11.000 sebelum Masehi, yang merupakan lukisan gua yang nomor 2 paling tua setelah yang ada di Borneo, di Kalimantan kita, Kalimantan Timur. Itu lebih tua sekian ribu tahun dari yang di Sulawesi. Intinya adalah pada saat leluhur kita berlayar ke Sulawesi, Sundaland itu masih ada, daratan besar itu masih ada. Nah, mereka berlayar ke Sulawesi dan mulai mendiami Sulawesi dan terus ke atas sampai Filipina sampai Taiwan. Jadi saya dengan ini tuh untuk membantah teori bahwa kita berasal dari Taiwan. No. Orang Taiwan berasal dari sini. Jadi orang kita berlayar dari Kalimantan ke Sulawesi, Sulawesi terus ke pulau-pulau di Filipina dan seterusnya. Bagaimana mungkin jika tidak mempunyai pengetahuan berlayar? Pertama bukan hanya nautika ya, bintang dan segala macam, tetapi juga kemampuan untuk mengatur logistik. Dalam hal ini adalah bahan makanan dan air tawar. Itu yang penting. Bagaimana Anda bisa berlayar kalau air tawarnya tidak ada. Dan ini bangsa kita sudah tahu betul, termasuk memperdagangkan produk-produk yang khas kita, antara lain rempah. Dan juga ada pertukaran ilmu dan pengkayaan budaya. Pengetahuan terkait habitat pantai, bako, dan kelautan di Austronesia secara umum sama. Saya pernah ada seminar yang dihadiri orang-orang dari Filipina. Di Filipina pun mereka bilang bako itu ya bako. Tanaman-tanaman yang ada di bakau, saya ambil contoh misalnya tanaman besar, kayu itu ya, di belakang bakau sih. Dia bakau ikutan. Namanya Erythrea littoralis. Itu tanaman besar sekali. Itu dipakai untuk buat kapal, rumah, segala macam.
itu berada di belakang Bakau persis, Eritrea Littoralis. Pasti teman-teman yang kuliah di ilmu kelautan tahu itu. Itu namanya apa ya namanya? Bangga atau apa gitu ya. Itu sama juga dengan di Filipina. Mereka sampai namanya pun sama. Jadi Bakau, banyak istilah atau terminologi yang ada di Bakau itu juga ada di Filipina, itu juga ada di Malaysia, khususnya Filipina. Kan itu kan kalau Malaysia itu mungkin ya hampir-hampir mirip lah. Kalau Filipina mungkin agak beda sedikit gitu ya. Walaupun mirip dengan teman-teman di Sulawesi. Tapi istilah-istilah Bakaunya sama. Artinya apa? Bakau itu tidak main-main bagi kita. Bakau itu orang Nusantara. Ya, lanjut. Dan ini satu lagi yang saya mau lihat. Dengan kemampuan maritimnya, saya mau memperlihatkan. Bangsa Nusantara, khususnya di sini, di Indonesia, ada Javaka, ada Sriwijaya, dan segala macam. Di Nusantara sini. Itu sebagai center dari perdagangan produk-produk yang kita kenal sebagai rempah-rempah. Ada cengkeh, kayu manis, pal, lalu ada kemenyan, lalu ada kapur barus, dan yang lain-lain. Jadi rempah itu adalah bagian tumbuhan yang secara fitokimia berguna bagi manusia. Yang umumnya terdiri dari biji, kayu, kulit kayu, dan buah, ya, itu disebut rempah. Kalau bagiannya tumbuhan yang berguna bagi manusia juga, khususnya hanya bunga, daun, dan ranting, itu yang namanya herbal. Kalau rempah itu di luar itu, biji, kulit kayu, segala macam, kayu manis, misalnya kan kulit kayu, bunga, ini kan bunga kering, ini juga cengkeh, ini juga rempah. Kopi itu rempah. Gampangnya beginilah, secara gampangnya. Apa bedanya kopi dengan teh? Nah, kalau kopi itu rempah, teh itu herbal karena diambil dari daun. Tapi dua-duanya sama bermanfaat dan dua-duanya diperdagangkan. Yang utama diperdagangkan di Nusantara saat itu oleh pelaut-pelaut kita, sebagaimana abadi di Pahat di Candi Borobudur. Ini ada kapalnya. Ini memperlihatkan kayak seperti inilah kapal bangsa Nusantara ketika memperdagangkan produk-produk ini. Dan ini kan rekaman dari anak-anak mereka. Rekaman dari anak-anak mereka tentang kapal pelayaran itu. Kapal ini kemungkinan sudah dibuat sebelum Borobudur. Nah, ini namanya jong kalau bahasa Jawa. Kapal besar. Dengan layar, Anda bisa lihat lagi layarnya segi 4 dan ada cadik. Sama seperti kapal yang tadi saya perlihatkan yang bentuk sederhana. Ini berevolusi membentuk kapal seperti ini. Kapalnya berubah, kemampuan membawa barangnya berubah, tapi fondasi dasarnya sama. Cadik untuk menjaga keseimbangan di laut dan layar segi 4. Itu adalah perahu Nusantara, the Austronesian ship. Tidak ada kapal lain di dunia yang seperti ini. Jadi adik-adik di ilmu kelautan harus betul-betul tahu ini. This is Indonesian boat, outrigger boat, yang diperdagangkan rempah-rempah, dan ini adalah rute perdagangan mereka. Dua komoditas rempah yang utama, kayu manis dan cengkeh. Itu yang diperdagangkan di pola perdagangan ini. Dan karena perdagangan seperti inilah, maka mereka berdagang sampai ke Yaman, ke segala macam di Arab sini. Orang-orang Arab itu belajar bagaimana berlayar mengarungi samudra, bahkan sampai ke Nusantara, itu dari orang Nusantara. Jadi ketika orang kita sampai ke Jazirah Arabia di sini, bahkan jauh sebelum Islam, karena mereka memperdagangkan rempah-rempah, khususnya kemenyan dan kayu barus untuk harum-harum. Karena agama-agama samawi, baik Yahudi, Kristen, dan Islam, itu pakai itu. Pakai dupa, apa segala macam untuk mewangikan ruangan. Itu berasal dari kita dan diperdagangkan oleh kita. Lalu orang-orang sana bertanya, Bung, bagaimana Anda sampai ke sini? Oh, lewat sini, lewat sini, lewat. Kitalah yang memberitahukan tentang jalur rempah ini kepada mereka. Dan kemudian itu ditulis dan dipelajari dengan baik sehingga menghantarkan seperti misalnya Ibnu Battuta sampai ke Sumatera. Ilmu itu sebenarnya dari Nusantara. Ya, lanjut. Lalu apa sebenarnya yang membuat bangsa kita mampu berlayar? Memang sih orang Nusantara terkenal dengan nekatnya, tapi bukan tanpa dasar pikiran. Apa yang membuat mereka berani berlayar? Karena mereka yakin di tiap pulau ada pantainya dan di tiap pantai ada bakau.
Bangsa Austronesia dan Melanesia tidak asing dengan bakaunya dan menjadi bagian dari peradaban. Bangsa Austronesia diyakini sudah mengenal bakau dan pemanfaatannya bahkan semenjak masih di Sundalen, 25.000 sampai 11.000 tahun sebelum Masehi. Di kawasan Sundalen dan Sahulen, evolusi bakau khususnya dari suku famili Rhizophoracea itu mencapai puncaknya, di mana 4 marga utama itu hidup bersama, kohabitan, dan menyebar menjadi bukan hanya tersebar luas, tapi menjadi berjenis-jenis, diversity, terutama 4 marga, Bruguirea, Cereops, Candelia, dan Rhizophora, khususnya Rhizophora. Itu tersebar luas, sangat luas, dan setidaknya ada beberapa spesies yang penting bagi kita. Nanti akan kita sampaikan. Selain itu juga ada marga-marga yang lain seperti Avicennia, Sera, dan Soneratia. Jenis bakau memiliki manfaat mulai dari bahan bangunan dan kapal sampai makanan dan obat-obatan, yaitu penyedia logistik sangat penting untuk pelayaran. Jenis Rhizophora, Bruguirea, dan Cereops ini. Rhizophora, Bruguirea, Cereops, ada ini mungkin. Bukan, tidak ada di sini. Di gambar ini ada. Intinya adalah jenis-jenis Rhizophora, Bruguirea, dan Cereops itu mempunyai potensi sebagai obat luka atau inflamatori, obat mata, obat antibakteria, dan bahkan antivirus, sehingga diduga juga bisa digunakan sebagai obat untuk melawan COVID. Intinya adalah ini, inflamatori, dia obat luka. Jadi kalau kita terluka di laut, kita berobat dengan bakau. Entah getahnya, entah buahnya. Bahkan dia dimakan buahnya. Bakau sangat penting bagi peradaban Austronesia, hingga banyak nama dan terminologi terkait bakau yang sama di segenap peradaban Austronesia. Tapi contoh nama bakau aja. Coba aja Anda lihat. Bakau atau bako di Indonesia. Bakau di Cebu, Filipina. Bakawan atau bakau di Filipina. Bahasa Filipino, Tagalog. Makakau di bahasa Hawaii. Hengko dan seterusnya ada di situ. Itu mirip-mirip dengan kata pakau atau bako. Artinya apa? Dia adalah bagian dari maritim, dari habitat maritim yang harus ada kalau kita mau berlayar. Jadi intinya begini, lucu-lucuannya bercandanya ya. Kalau leluhur kita berlayar, dia lihat bakau, dia akan tenang. Selamat. Karena bakau menyediakan semuanya bagi mereka. Lanjut. Ini misalnya, waktu itu ada seminar pertama, International Mangrove Society namanya. Kita mengadakan seminar di Purwokerto tahun lalu kalau nggak salah. Nah, di situ juga diperlihatkan banyak ada tamu-tamu dari Filipina dan segala macam. Kita juga memperlihatkan produk-produk yang bisa dihasilkan dari bakau. Terutama adalah bahan pewarna kain. Bangsa Austronesia, khususnya Indonesia, sebagian besar berasal dari tumbuhan bakau. Ini lebih tua dari tanaman yang kemudian dari pedalaman, misalnya apa? Indigo tinctoria atau tarum atau nila. Indigo tinctoria itu memberikan warna ungu, warna biru. Tetapi sebelumnya itu ada yang digunakan sebagai bahan pewarna, yaitu Rhizophora mucronata dan apiculata. Ini sebagai bahan pewarna batik, seperti Anda bisa lihat. Home industry di Purwokerto sudah banyak, ya. Anda bisa lihat sendiri ke sana. Bakau ini juga sudah dipakai sebagai pewarna pakaian oleh bangsa Austronesia selama ribuan tahun, termasuk di pakaian-pakaian bangsa-bangsa di Pasifik. Ini di Sulawesi. Anda bisa lihat warna biru. Mungkin sekarang itu dihasilkan dari nila atau tarum, ya. Indigo tinctoria itu legum. Tetapi Indigo tinctoria itu sulit ditemukan di bagian-bagian timur. Nah, bagaimana orang Hawaii, dan ini ada orang Samoa. Samoa itu di utara Papua New Guinea. Orang-orang Samoa itu juga mewarnai pakaiannya dari bakau. Terutama dari Rhizophora mucronata dan apiculata. Jadi saya menduga leluhur kita aslinya pada saat kita masih hidup di Sundalen, itu mewarnai pakaiannya juga dengan bakau. Khususnya berwarna-warna gelap dan seperti ini. Ini kan warna, saya menganggap ini warna-warna sakral untuk bangsa Austronesia. Biru, hitam, ungu, tua, merah, plat, warna-warna alam. Ini adalah dari bakau. Dulu leluhur kita menggunakan pewarna itu dari bakau. Jadi bakau itu bisa menghidupi kita dalam segi apapun, mulai dari makanan sampai perlengkapan. Ya, lanjut. Dan ini salah satu contohnya. Abadi terpahat di Borobudur. Di sini ada pohon gebang. Saya nggak yakin ini gebang sih, karena dia bercabang. Ya oke lah, untuk sementara kita anggap gebang.
Kemungkinan ini bukan gebang, ini bukan korifa hutan ya. Ini bidur, Pandanus dubius kelihatannya karena dia bercabang. Sementara korifa seingat saya sih tidak bercabang. Anyway, tanaman-tanaman ini ada tanaman-tanaman yang umum ada di daerah bakau. Di sini ada orang, ada kapal, ini ada commerce, ada perdagangan. Di sini ada rumah-rumah warga, di sini juga ada burung dan ayam segala macam. Ayam terutama. Jadi dulu leluhur kita berlayar dengan perahu bercadik dan layar segi 4 ini. Ini penting sekali, anak-anak lautan harus tahu ini. Ini kapalnya orang kita. Itu perdagangan itu di pantai. Bukan masuk ke dalam. Kemudian lanjut setelah kita punya peradaban besar, pusat perdagangan di dalam wilayah, di dalam, taruhlah di Jawa kayak di dalam gitu. Dan masuknya lewat sungai. Betul. Tapi start awal perdagangan adalah di pantai. Khususnya di daerah bakau, karena ini jelas memperlihatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bakau. Dan ini adalah pahatan yang lain yang memperlihatkan daerah bakau. Adanya pohon ini ada Pandanus dubius atau bidur ya, ada rusa bakau, saya lupa itu namanya. Aksis apa gitu genusnya. Lalu ada kera yang ada di bakau. Di sini ada manusia-manusia yang membawa ikan. Ini bukan ikan mas, karena ikan mas itu dibawa oleh Cina. Cyprinus carpio itu dibawa dari Cina ke Indonesia. Karper rumput, Stenoparingodon idela itu juga dibawa oleh orang-orang Cina. Sementara hewan-hewan yang asli kita itu yang dibudidayakan bukan ikan mas atau ini. Jadi ini memperlihatkan kehidupan di bakau. Yang dipelihara atau ditangkap ini bandeng atau kanus. Ini ikan bandeng. Ini juga berada di sekitar pantai atau bakau. Demikian pula ada di pahatan Candi Borobudur yang lain dengan bentuk ikan seperti ini. Ini bukan ikan mas karena sisiknya besar segala macam. Kemungkinan ini belanak Crenimugil seheli sebagai laut. Dan yang ada di sini kalau kita perhatikan bentuknya sama dengan ini. Jadi pada bahkan sekitar abad ke-7 Masehi pun bangsa Indonesia sudah berbudidaya ikan, dalam hal ini bandeng, dan di daerah Payau atau dekat-dekat bakau. Mereka tidak merusak bakau karena mereka tahu bandeng dan ikan-ikan lain yang penting bagi mereka seperti ikan kakap dan segala macam itu anakannya ada di bakau. Jadi untuk menghindari pemangsaan dari ikan yang lebih besar, kan mereka juga kanibal ya pada dasarnya. Jadi ikan kakap misalnya, itu kan juga dia kanibal pada prinsipnya. Jadi dia makan yang muda-muda. Makanya supaya aman, ikan-ikan yang masih muda itu tinggal di bakau. Dan luar biasanya leluhur kita tahu. Jadi kalau kita merusak bakau, itu bukan hanya kita bego gitu, tapi tidak bijak kepada ajaran yang disampaikan oleh para leluhur. Jadi mereka tidak merusak bakau karena mereka tahu mereka berbudidaya bandeng di bakau dan anakan bandeng serta kakap itu ada di bakau. Jadi mereka anak-anak ikan itu aman di bakau. Bahkan ikan hiu sekalipun, termasuk ikan hiu yang paling ganas di wilayah kita, ya. Yang ganas kan hiu putih ya, the great white. Tapi itu kan adanya di Samudra Hindia ya, tidak ada di sini. Yang bahaya di sini kan ikan hiu banteng, bull shark. Nah, kalau Anda melihat gambar Surabaya itu ada buaya sedang berantem sama ikan hiu. Ikan bull shark atau hiu kerbau, ya bull shark, itu bisa jauh masuk ke dalam sungai. Jadi kalau ada gambar buaya berantem sama ikan hiunya pasti bull shark. Dan buayanya pasti buaya muara. Jadi itu warga Surabaya mengabadikan pertarungan antara hiu dan buaya yang mereka sharing habitat, mereka kohabitat, mereka berkelahi. Artinya apa? Ikan hiu itu bisa hidup di air tawar. Nah, ikan seganas itu pun anak-anaknya itu masuknya ke bakau. Jadi mereka mijah itu di bakau. Anak-anaknya aman di bakau karena walaupun itu ikan hiu kalau masih anakan dia akan disikat juga oleh kakap, oleh yang lain-lain. Jadi untuk membesarkan mereka, untuk mengamankan mereka ada di bakau. Jadi kalau bakau dirusak, dengan sendirinya perikanan juga akan terganggu. Jadi leluhur kita pun ya taruhlah 10.000 tahun sebelum Masehi itu sudah tahu itu. Kalau kita merusak bakau berarti bukan hanya kita bodoh, tapi kita tidak paham terhadap bagaimana menjadi orang Indonesia. Ya, lanjut.
Nah ini bangsa Austronesia dan keragaman hayati bakau. Ini di Candi Borobudur juga. Luar biasa Candi Borobudur. Karena dia meriwayatkan, memetakan atau mengabadikan apa yang ada di, bukan hanya Jawa, tapi Nusantara. Zaman itu. Jadi bakau itu benar-benar menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Karena apa? Karena di bakau, ini ada ini orang Austronesia, ini pahatan. Di sini ada perahu bercadik. Di sini ada gambar ikan, kita lihat ini kan kakap merah. Atau Lucianus, apa itu. Ini perahu bercadik. Ada ayam-ayaman, Galisera cinerea. Ada babi hutan, Suscrova. Ada rusa bawean, Geopelus kuhli. Ada pecuk ular, ada merak Jawa, ada kuntul besar, ada bakau sendiri tanaman yang kayunya bisa dipakai, buahnya bisa dimakan. Ada cekakak Jawa, Halicon cyanopentris, yang juga bisa dimakan, atau ya burung pecuk ular apa yang raja udang kalau nggak salah, yang model-model gitu. Anda bisa lihat di sini bahwa di bakau itu beraneka ragam hewan dan tumbuhan yang harus dijaga kelestariannya dan bisa menghidupi masyarakat. Anda bisa lihat burung-burung ini, bahkan ada babi, ada ayam-ayaman segala macam. Bahkan ikan kakap merah, karena anakannya ada di bakau. Jadi bakau ini bagi orang kacamata leluhur kita itu bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi paham tidak maksud saya? Jadi begitu leluhur kita berlayar, dia lihat ada bakau, dia akan tenang. Biasa, kita aman. Karena di sini ada macam-macam, Anda bisa makan. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat, apakah peranan atau penting kaitan antara bakau itu dan pelayaran orang Austronesia. Anda bisa lihat dengan perahu bercadik seperti ini. Ya, ini ada cadik. Sampai hari ini pun kita masih pakai. Lalu ada bakau. Ada kaitan yang kuat antara peradaban bangsa Austronesia dan bakaunya. Anda bisa lihat di sini, ini adalah persebaran orang Austronesia. Ya, oke, jelas. Anda lihat lagi ini, peta pelayaran perdagangan rempah orang Austronesia. Ya, dua ini, tolong lihat baik-baik. Dan mari kita lihat peta persebaran bakau yang ada. Klop sekali kan. Dari Madagaskar sampai sini, terus ke Easter Island, Anda bisa lihat. Jadi dan bahkan juga peta pelayaran perdagangan rempah. Jadi kita berlayar membawa rempah, itu yakin sekali leluhur kita bahwa kita tidak akan mati. Kenapa? Karena di jalur itu, selama dia masih beriklim yang sama dengan kita, itu pasti ada bakau. Jadi kalau ada bakau, baru leluhur kita berani berlayar. Kalau tidak, tidak. Nah, Anda bisa lihat ini peta persebaran yang paling besarnya adalah Rhizopola mucronata. Anda bisa lihat ini yang ungu. Sampai ke sini. Lalu ada yang merah ini Rhizopora apiculata. Lalu ada yang hijau Rhizopora styrosa. Lalu ada Rhizopora samoensis, ini yang paling kecil. Intinya adalah Anda bisa lihat peta persebaran ini. Bakau. Dan peta persebaran bangsa Austronesia. Jadi leluhur kita berlayar, berani berlayar, karena ada bakau. Kalau tidak ada bakau, tidak berani berlayar. Jadi intinya bangsa Austronesia itu identik persebaran bangsa Austronesia ini. Persebaran peradaban Austronesia, peradaban Nusantara, peradaban kita. Itu identik dengan persebaran bakaunya. Nah ini Anda bisa lihat. Dari 4 bakaunya, tapi 3 yang utama ya. Apiculata, mucronata, dan stylosa. Lalu tambahin samoensis. Anda bisa lihat. Sama pola persebaran. Jadi ada kaitan yang kuat antara bakau dengan kita. Khususnya bakau dari marga Rhizopora. Jadi bisalah dikatakan bahwa bangsa Nusantara, kita, itu adalah bangsa bakau dan bangsa Rhizopora. Karena marga Rhizopora inilah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang tinggal di pantai dan meyakinkan leluhur kita untuk berani berlayar. Ya, lanjut. Dan ini bakau khususnya spesies Rhizopora apiculata, mucronata, dan stylosa persebarannya sangat luas. Ini Anda bisa lihat stylosa, apiculata, lalu mucronata. Anda bisa lihat ini gambar-gambarnya. Ini yang namanya tanaman itu. Persebaran spesies tersebut cocok dengan pola pergerakan pelayaran bangsa Austronesia. Jadi bangsa Austronesia berani berlayar di perairan laut karena yakin adanya bakau. Jadi bangsa Austronesia bisa disebut bangsa bakau, terutama Rhizopora. Jadi bangsa Austronesia kita dan juga
saudara-saudara kita di Melanesia yang bercampur dengan kita, misalnya di Maluku, di wilayah-wilayah itu, adalah bangsa Rhizopora. Jadi bakau identik dengan bangsa Austronesia. Bakau identik dengan Nusantara. Dan kita sebenarnya, para leluhur kita menempatkan bakau itu ke dalam posisi yang sangat penting. Dia adalah bagian esensial dari peradabannya, baik dalam persebaran mereka, budayanya, bahasa, bahkan jalur perdagangan, jalur rempah yang saat ini sedang dikembangkan sedang diperjuangkan untuk diakui secara internasional sebagai warisan budaya tak benda oleh Indonesia. Jalur rempah, di mana saya termasuk salah satu yang mempelajari itu dan memberikan masukan kepada kita. Ini penting karena ini menyangkut jalur perdagangan kita. Lanjut. Nah, ini juga ada jenis-jenis bakau yang lain yang juga mampu atau membuat bangsa kita mampu berlayar. Bruguera misalnya, hampir mirip juga, ini juga bisa dimakan. Lumisera atau api-api, kayu api-api, ini kayunya bisa digunakan untuk bahan bakar dengan sangat baik. Lalu ada Soneratia, lalu ada Bruguera, Soneratia nippon, seperti ini yang ada di mana. Ini juga bisa dimakan buahnya dan juga bisa digunakan untuk obat. Jadi bakau ini pola persebaran bakau dari genus-genus ini, itu menjamin keselamatan orang Austronesia di laut. Jadi bukti adanya kaitan kuat bakau dengan Austronesia juga bisa kita lihat dari marga-marga yang lain, bukan hanya Rhizopora, tapi bisa juga dari Bruguera, Lumisera, dan Soneratia. Anda bisa lihat pola persebaran tanaman ini sama dengan pola persebaran bangsa Austronesia. Jadi bukannya bakau itu mengikuti bangsa Austronesia, bukan. Tapi kita mengikuti bakau. Kita berani berlayar karena ada bakau. Jadi bakau itu penyelamat kita di laut yang meyakinkan leluhur kita untuk berenang untuk berlayar. Itu karena adanya bakau. Lanjut. Dan juga bangsa Austronesia diyakini mengetahui dan memahami arus-arus laut Khatulistiwa yang digunakan dalam pelayarannya ke Pasifik dan benua Amerika. Bukti bangsa Austronesia sampai ke benua Amerika jauh sebelum Columbus, yaitu persebaran jenis-jenis tumbuhan dari benua Amerika ke Pasifik dan Nusantara sebelum Columbus atau pre-Columbian plant dispersal, misalnya ubi manis. Ubi manis di New Guinea itu sangat besar ya diversitasnya. Itu tidak mungkin terjadi karena dibawa oleh Portugis, karena itu baru sekitar tahun 16-an, 1600 sekian. Tapi itu varietasnya sudah besar. Berarti itu jauh sebelumnya. Nah, itu sebenarnya sederhana kejadiannya. Ada pabrik mainan di Hong Kong sebenarnya mau ekspor mainan bebek-bebekan itu ke Amerika dan ke Australia. Yang pas ke Australia kena badai, kapalnya tenggelam. Jadi bebek-bebek ini ternyata diikuti berlayar ada suatu pola arus. Nah, beberapa orang ilmuwan di Australia berpikir kalau toh memang iya sampai ke Pasifik orang-orang Austronesia, kita Nusantara menjadi orang Polinesia dan segala macam, pasti mereka mengetahui adanya arus laut. Jadi mereka bisa sampai ke pulau-pulau itu. Nah, mereka melepaskan bebek-bebekan sekitar akhir tahun 92 dari Australia. 7 bulan kemudian sampai ke Indonesia, sampai ke Papua. Jadi ini ada pergerakan arus seperti ini. Inilah yang digunakan oleh leluhur kita untuk sampai ke benua Amerika. Walaupun masih dispute, tapi di sana ditemukan tulang ayam di Chile. Tulang ayam ini ketika dilihat sumsumnya itu lebih tua dari kedatangan orang Eropa. Itu sekitar sebelum Masehi. Dan itu mirip dengan yang ada di Hawaii dan itu ada yang mirip dengan yang ada yang di Jawa. Berarti ayam itu dibawa ke Pasifik oleh leluhur kita. Bagaimana mereka bisa tahu bagaimana ada ubi dari Amerika Latin itu bisa dibawa ke New Guinea kalau mereka tidak tahu ini. Jadi leluhur kita bukan hanya sampai Amerika, tapi sampai Amerika dan balik. Jadi mereka tahu ini. Arus laut ini yang kemudian di kemudian hari dikenal sebagai Pacific Gear, baik North Pacific dan South Pacific. Khususnya South Pacific Gear. Arus laut besar Pasifik Selatan. Ini tidak mungkin leluhur kita tidak tahu. Kalau mereka bisa sampai ke Pasifik dan segala macam. Maksudnya orang Austronesia dan mempertahankan pola budaya yang sama. Berarti mereka itu tahu laut, mungkin lebih tahu dari kita. Ada keterputusan di situ. Lanjut. Dan ini buktinya. Tenang, ubi manis, ubi
Anda bisa lihat nama-nama di Amerika Latin, Kamuti, Kuala, Kumata, dan seterusnya. Ini sama dengan bahasa-bahasa Kumara, apa Umata, apa segala macam di Pasifik, sampai bahkan ke Cina dan Jepang. Itu namanya hampir sama. Jadi kesimpulannya, ada orang Nusantara itu sudah sampai ke sini dan dia balik. Karena linguistiknya itu sama nama-namanya. Kumara, sama dengan yang ada Kamara, Kumara, di sini Kumara persis sama malah. Kumata, Kumara sama dengan yang ada di Pasifik sampai ke Maluku. Nama-namanya persis. Radiokarbon dan DNA evidence dari adanya pre-Columbian introduction of Polynesian chicken to Chile. Jadi ayam orang Polinesia, orang-orang Pasifik dibawa sampai ke Chile. Itu ada di tulang mereka. Lalu bukunya juga di tulang ayam itu. Dulu ada terbitan paper berjudul Pre-Columbian Plant Dispersal. Jadi sebelum masa Columbus ada tanaman yang dibawa ke sana, ada tanaman yang dibawa dari sana. Bagaimana itu bisa mungkin? Pelayaran industri. Maaf. Karena saya menduga ada bakau juga di sini. Garis terpaling luar di Pasifik tentang bakau itu berasal dari Rhizophora samoensis yang berada di Samoa. Ini benteng terakhir sebelum bangsa Austronesia loncat ke Madagaskar, ke Samudra Pasifik, sampai ke Amerika. Ternyata di benua Amerika pun ditemukan bakau yang dulu namanya lain, Rhizophora mangle atau apa. Ternyata ini juga jenis yang sama, ini samoensis, yang merupakan link antara Pasifik dengan benua Amerika. Jadi leluhur kita berani berlayar dari sini ke sini karena dia yakin di sini ada mangrove. Rhizophora samoensis. Jadi kembali lagi bakau. Leluhur kita baru berani berlayar menempuh perjalanan yang jauh seperti ini sampai ke Pasifik. Bukan hanya mengetahui arus air, tapi mereka juga tahu kalau sisi sebelah sana masih juga punya iklim yang sama dengan kita. Berarti dia punya bakau. Dan kalau di sana ada bakau, it's guaranteed, itu jaminan kita akan selamat. Itulah yang membuat leluhur kita berani menempuh perjalanan yang jauh seperti ini karena adanya bakau. Jadi bakau merupakan elemen yang sangat penting bagi tidak hanya eksistensi peradaban Austronesia, tapi penyebaran mereka. Kembali, sekali lagi saya ingatkan, bukannya bakau mengikuti persebaran orang Austronesia, bukan orang Austronesia yang bawa-bawa bakau, tapi bakau itu tersebar oleh air laut, kalau Anda bisa lihat, karena bakau punya keistimewaan. Ketika dia masih buah di pohon, dia sudah berkembang. Sebenarnya sudah tumbuhan muda itu. Jadi apa namanya istilah botaninya? Jadi mereka berkembang sudah, bahkan ketika buah itu masih di induknya, mereka sudah berkembang, untuk sudah siap jadi individu. Begitu jatuh ke air, terbawa oleh air sampai ke pulau mana, tumbuh dia, sampai kemana, tumbuh lagi. Jadi orang Austronesia mengikuti bakau dalam persebaran, dalam perjalanan. Jadi bukannya bakau dibawa orang Austronesia terus ditanam-tanam, bukan. Tapi dia terbawa oleh laut, penyebarannya sampai ke sana, dan kita melihat manfaat bakau, lalu mengikuti bakau itu. Kalau di sisi laut sebelah sini, itu ada bakau. Di sisi sebelah sana, seluas-luasnya laut, itu pasti ada daratan. Itu keyakinan orang Austronesia. Semua orang-orang kita Nusantara itu tahu, tidak ada laut yang tidak ada ujungnya. Ujungnya laut adalah daratan. Gitu. Dan kalau sama dengan kita, ujung laut di sebelah sana, pasti ada bakau. Dengan itulah leluhur kita berani berlayar. Lanjut. Dan ini, bakau ternyata kemudian menjadi bagian dari peradaban Austronesia. Dan orang Austronesia mengembangkan wilayahnya juga berdasarkan bakau. Saya ambil contoh misalnya kedatuan maritim pertama. Ini orang-orang kelautan harus tahu. Ya, jadi hanya ilmu kelautan itu atau maritim itu bukan hanya semata-mata produksi seperti pertanian, perikanan pantai atau apa. Bukan hanya hasil, bukan hanya mempelajari tangkap, ikan segala macam, tapi juga peradaban yang berkaitan dengan laut. Makanya itu menjadi ilmu maritim, bukan cuma sekedar ilmu kelautan. Nah, salah satu kedatuan yang penting adalah Sriwijaya. Sriwijaya, mari kita lihat. Ini adalah kedatuan maritim atau kerajaan maritim pertama. Itu Sriwijaya. Nah, kita bisa lihat di sini wilayahnya.
Kedatuan Sriwijaya wilayahnya hampir mirip dengan persebaran Rhizopora apiculata. Ini yang merah ini. Apiculata. Kan mirip dengan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya juga kerajaan Bak. Lanjut. Yang berikutnya adalah yang terkenal. Kedatuan maritim atau kedatuan kelautan kedua setelah Sriwijaya, yaitu Majapahit. Kedatuan Majapahit wilayahnya hampir mirip dengan persebaran Rhizopora stilosa. Meski ada laporan bahwa Majapahit mengetahui keberadaan Madagaskar, yaitu dengan mereka melihat Rhizopora mucronata. Jadi baik Sriwijaya maupun Majapahit itu tahu kalau ada Madagaskar. Karena leluhur kita, leluhur orang Madagaskar berasal dari kita. Bagaimana mungkin orang kita sampai ke Madagaskar? Karena mereka mengikuti bakaunya, Rhizopora mucronata. Tapi Majapahit sendiri wilayahnya itu lebih mirip dengan Rhizopora stilosa yang hijau. Coba Anda bandingkan dengan Majapahit. Jadi Majapahit pun adalah kedatuan bakau. Nah, problemnya adalah Rhizopora stilosa ini penyebarannya sampai pantai utara Australia. Kalau memang Majapahit mengikuti itu, seharusnya Majapahit ada di Australia. Benarkah? Mari kita lihat berikut. Ya, lanjut. Halo? Ya. Itu. Ternyata penyebaran stilosa kan sampai ke bagian utara Majapahit. Maaf, sebentar. Saya harus absen dulu. Untungnya absen online. Nah, intinya adalah bahwa Majapahit itu seharusnya punya wilayah di bagian utara Australia. Dan itu terbukti dengan adanya Rhizopora stilosa sampai Australia. Ditemukan temuan-temuan Majapahit di bagian utara Australia atau yang mereka sebagai bumi puger. Mereka sebut sebagai bumi puger karena mereka itu berdagang timun laut. Kedatuan Majapahit wilayahnya hampir mirip dengan persebaran Rhizopora stilosa. Mereka menjaga perdagangan sumber-sumber teripang yang merupakan komoditi laut penting Majapahit yang dijual terutama ke Cina. Nelayan-nelayan Majapahit mencari dan berniaga teripang hingga ke pantai utara Australia. Didukung oleh temuan-temuan koin-koin Majapahit dan senjata-senjata Majapahit atau yang disebut meriam cetbang. Itu Angkatan Laut Majapahit menjaga ini. Karena ini di situ ada teripang yang merupakan komoditi penting perdagangan. Wilayah Majapahit sampai ke Sulawesi. Jadi orang-orang Bugis Makassar itu warga negara Majapahit. Jadi Majapahit itu bukan semata-mata kerajaan Jawa, itu kerajaan Nusantara. Warganya macam-macam. Bahkan raja kedua Majapahit pun itu sudah separuh Melayu. Karena bapaknya Raden Wijaya, ibunya Darapetak dari Melayu. Jadi raja kedua Majapahit saja sudah campuran Jawa Melayu. Jadi itu salah kalau dikatakan klaim bahwa Majapahit adalah kerajaan Jawa. Oh tidak. Raja kedua aja sudah campuran Melayu kok. Jadi inilah Nusantara. Jadi yang berlayar di sini mungkin orang-orang Bugis Makassar yang mencari teripang dan dijaga oleh Majapahit. Mereka warga negara Majapahit dan Majapahit mengerahkan angkatan lautnya untuk menghajar orang-orang Mauri misalnya yang mengganggu perikanan atau kelautan mencari teripang. Teripang juga sebagian besar hidup di pantai dan daerah dekat bakau. Teripang ini sangat mahal. Saya ambil contoh misalnya 2 teripang ini dikeringkan di pulau Simelu di Aceh. 2 ini dikeringkan, dijual 1,1 juta rupiah. 2 ini dikeringkan katanya untuk medicinal atau obat di Cina. Dijual ke toke-toke atau pedagang-pedagang Malaysia. 1,1 juta mereka beli. Nah, mereka jual ke pedagang-pedagang besar di Cina 11,1 juta rupiah. Coba Anda bisa bayangkan berapa kali lipat. Jadi semenjak dulu teripang ini memang sudah sangat diminati. Sehingga perdagangan mereka itu dilindungi oleh yang berkuasa saat itu. Dan teripang yang paling bagus memang ditemukan di pantai utara Australia. Sehingga Majapahit perlu menjaga mereka di sana dengan angkatan-angkatan laut. Dan teripang inilah yang mereka perdagangkan. Intinya adalah mereka juga tahu di sini ada bakau, Rhizopora stilosa, sampai ke bagian utara Australia. Sehingga wilayah itu pun menjadi bagian dari Majapahit.
Jadi Majapahit mengikuti bakaunya. Bukan bakau mengikuti Majapahit, bukan Majapahit mengikuti bakau. Sama dengan para leluhur mereka sebelumnya. Ya, lanjut. Halo, mohon. Sebentar, saya kebetulan saya harus absen secara administrasi, jadi saya mohon keluar sebentar karena tidak ada sinyal di sini. Ya, saya mohon maaf. Bentar. Baik, sambil menunggu pemateri, mungkin ada teman-teman atau peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya dalam kolom chat. Terima kasih. Oke, saya sudah kembali lagi. Ini adalah peta pergerakan bangsa Austronesia yang terkait dengan bakau, sehingga kita bisa berlayar sampai ke sini. Di sini saya cantumkan itu. Nanti ada pertanyaan dari teman, apakah ini bisa di-share? Saya akan share. Di sini ada literaturnya. Jadi ini bukan teori-teori yang didasarkan atas romantika, tapi didasarkan atas ilmiah. Ada bukti-bukti ilmiah tentang pergerakan itu. Dan ini semua terjadi, bisa terjadi karena ada bakau. Jadi pelayaran bangsa Austronesia itu didasari oleh bakau. Ya, lanjut. Mohon maaf, dilanjut. Halo. Halo. Nah, bakau itu juga sudah ditulis oleh peneliti-peneliti asing yang tinggal di Indonesia. Antara lain oleh Rufius di Herbarium Amboinense tahun 1743. Di sana mencatat 5 spesies bakau di Maluku yang disebut juga sebagai oleh dia Mangium. Dan ini adalah latinisasi dari bahasa Ambon di sana tentang lahan-lahan bakau yang disebut mangi-mangi. Jadi Mangium dia menggunakan genus itu, yaitu Rhizophora apiculata ini dan segala macam yang ada di sini. Itu ada bakau-bakau yang ada di Maluku dan ini penting. Rufius menulis pentingnya bakau untuk bahan bangunan, makanan, obat dan pewarna. Rufius juga menulis pentingnya bakau bagi masyarakat Ambon saat itu sebagai tempat berlindung anak-anak ikan dan tempat hidup kepiting. Jadi bakau dipertahankan oleh mereka karena itu adanya tempat anak-anak ikan dan tempat hidup kepiting. Dan di masyarakat timur ya khususnya, tempat di mana peradaban Austronesia bertemu dengan Melanesia, mereka punya aturan adat yang disebut sasi. Jadi mereka orang itu tidak sembarangan mengambil kelapa misalnya atau mengambil ikan karena ada larangan yang berkaitan dengan siklus hidup mereka. Jadi ikan-ikan di laut itu dikasih sasi, tidak boleh tangkap dalam periode tertentu di dalam tahunnya, dari 1 tahun. Demikian pula mangrove. Mereka tidak boleh menebang sembarangan mangrove karena adanya sasi mangi-mangi. Jadi tidak sembarangan menebang bakau. Adat ini dikembangkan tentu karena ada pengalaman bagi mereka. Mereka mengembangkan adat ini karena mereka melihat bakau adalah tempat berlindung anak ikan dan tempat hidup kepiting. Dan ini juga sudah ditulis, aturan ini, sasi ini ditulis oleh Rufius juga di tahun bahkan lebih tua dari itu. The Ambonins and London under the VOC. Jadi kepulauan Ambon, kepulauan Maluku di masa VOC itu tahun 1741 kalau nggak salah atau lebih tua dari itu. Buku ini Rufius menulis tentang bukan hanya dalam kaitan di buku ini adalah mangrove dan sasinya, hukum yang melarang orang menebang bakau sembarangan di waktu-waktu yang tertentu. Itu disebut sasi. Dan itu sasi dibangun, kenapa dibentuk atau dibuat? Karena berkaitan dengan fungsi bakau atau mangi-mangi bagi mereka sebagai tempat berlindung atau pembiakan ikan dan kepiting. Di sini maksudnya kepiting adalah termasuk krustasea. Jadi bakau itu tempat untuk berlindung dan hidup bukan hanya kepiting, tetapi lobster. Dan itu terbukti dengan fakta bahwa lobster atau udang galah, lobster lah ya, lobster yang kita kenal,
itu yang terbaik berasal dari daerah mangrove tropik, tentunya tropika. Dalam hal ini adalah Indonesia. Indonesia adalah tempat bibit mangrove lobster terbaik di dunia. Itu di Indonesia. Makanya ribut-ribut kemarin Tante Susi akhirnya nggak jadi mari lagi dan seterusnya. Anda udah tahu lah gitu. Terus keran impor lobster dibuka lagi segala macam itu sebenarnya kacau itu. Kenapa? Karena tidak ada pembibitan lobster. Anda sebagai orang-orang kelautan mestinya tahu, orang yang belajar ilmu kelautan, tidak ada pembibitan lobster. Yang ada adalah pembesaran lobster. Dan bibit atau benur lobster terbaik itu berada di Indonesia. Dan itu diimpor oleh Thailand dan Vietnam. Mereka membesarkan itu dengan baik, terus diekspor lagi ke Indonesia. Jadi kalau Anda pergi ke Bali, itu dihidangkan di restoran-restoran top di Bali, dihidangkan lobster, itu sebenarnya lobsternya, bibitnya dari Indonesia. Dan sebagian besar itu tinggal di daerah Bakau. Jadi Bakau siapa bilang ya, mungkin orang nggak tahu ya, banyak nyamuk, apalah segala macam. Padahal itu berpotensi ekonomi sangat tinggi, karena itu tempat lobster dan seafood top itu di Bakau. Jadi tolong Bakau jangan dihajar. Itu intinya. Ya, lanjut. Nah, ini herbarium di era milenial. Ini ada tulisan tahun 1743, ini tulisan tahun 2011. Bioprospecting maksudnya pemanfaatan tumbuhan atau hewan. Itu sudah ditulis di era modern ini. Tahun 2011. Ini adalah hasil screening test kandungan-kandungan. Termasuk beberapa jenis tanaman yang hidup di Bakau. Dan memang mereka berpotensi mengandung zat-zat yang mempunyai kemampuan untuk obat. Dalam hal ini inflamatori, antivirus, dan segala macam. Ya. Ayo lanjut. Mohon maaf. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang alhamdulillah akhirnya sampai juga. Jadi Bakau memiliki pusat keragaman jenis di kawasan tropika Nusantara dan mempengaruhi peradaban bangsa yang tinggal bersamanya. Dalam ini adalah bangsa Austronesia. Bangsa Nusantara yang merupakan bangsa Austronesia dan Melanesia memanfaatkan Bakau untuk berbagai keperluan dari makanan, bangunan, dan seterusnya hingga obat. Bangsa Austronesia sudah mengenal Bakau bahkan sejak mereka masih di paparan Sunda sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Pelayaran bangsa Austronesia itu mengikuti persebaran Bakaunya. Jadi bangsa Nusantara berani berlayar karena ada Bakau. Dan itu adalah seterusnya. Bahkan peradaban besar kita seperti menghasilkan kerajaan-kerajaan kelautan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Basicnya adalah adanya Bakau. Dan di era modern seperti ini, Bakau tetap menjadi penting bukan hanya sebagai untuk melawan abrasi air laut, tetapi juga tempat pembibitan alami untuk produk-produk kelautan yang sangat mahal dan sangat potensial, misalnya lobster. Lobster tidak ada, sekali lagi dalam kaitan dengan ini ya, teman-teman pasti tahu di kelautan, tidak ada sebenarnya pembibitan lobster. Yang ada adalah pembesaran lobster. Jadi lobster itu dibesarkan. Bibit lobster mijah dan akhirnya menjadi bibit, itu di Bakau sama di Lamun, Sigres. Nah, yang terbaik itu ada di Indonesia, terutama Bakau Indonesia. Itu yang membuat tempat untuk para bibit lobster itu. Jadi nilai ekonomi lobster Bakau itu dilihat di situ. Dan Bakau juga untuk kaitan dengan karbon ya, penyimpanan karbon. Untuk satu wilayah yang sama, untuk 1 hektar yang sama, untuk karbon stok ya, jadi menyerap karbon dari atmosfer, untuk satu kawasan yang sama di hutan Bakau, itu lebih tinggi dari hutan hujan tropika. Jadi kalau itu yang namanya blue carbon, jadi penyerapan karbon di laut. Itu yang sekarang penelitiannya utamanya itu di mangrove dan Lamun atau seagrass. Itu ternyata menyimpan karbon atau menyerap karbon, membersihkan udara kita, itu lebih baik dari hutan tropika. Jadi tolong jaga Bakau dengan baik. Kajian ilmiah etnobiologi Bakau Indonesia perlu dikembangkan karena Indonesia adalah pusat peradaban Austronesia dan Melanesia yang dua-duanya itu terkait dengan Bakau. Baik, lanjut.
Halo? Ya, saya rasa sampai di situ penjelasan saya. Nah, ini hiburan aja. Ini dari suatu kawasan di Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Mungkin mereka juga sudah pusing gitu ya. Gimana caranya untuk menyelamatkan bakau? Bagus juga mereka membawa pendekatan agama. Selamat datang di mangrove syariah gitu. Jadi supaya masyarakat nggak ngerusak bakau, dan kalau masuk ke situ tuh harus betul-betul syariah gitu. Mungkin banyak yang ketawa ya karena orang sering ke bakau, mungkin mau pacaran, mau apa gitu. Mau pacaran sih di mangrove, mana banyak nyamuk. Nggak mungkin gitu. Mungkin ada pikiran ke arah situ lah, mungkin supaya orang nggak bikin macam-macam di mangrove gitu ya. Oke, fine gitu. Tapi sebenarnya intinya bukan itu. Jadi mereka mencoba melindungi bakau mereka. Cuma mereka pusing gimana caranya mencegah masyarakat supaya tidak merusak. Makanya kasih aja mangrove syariah gitu. Padahal mangrove kan tidak beragama gitu. Jadi maksudnya kalau masuk mangrove ya berperilakulah yang benar gitu loh, nggak merusak atau apa. Ini bagus juga nih dari Pemda Kabupaten Kuburaya. Saya juga kaget waktu ke sana, nggak selamat datang di mangrove syariah. Emangnya mangrove punya agama bagaimana? Jadi masuk ke sana orang berperilaku yang baik dengan yang tertib sesuai khususnya misalnya agama Islam. Ya, dengan sendirinya mereka kan tidak akan merusak bakau gitu. Karena ini mangrove syariah kira-kira gitu. Ya, ini satu upaya yang cukup baik juga untuk mengawetkan mangrove atau menjaga mangrove. Mungkin istilah daerahnya itu sasi bakau. Jadi boleh datang sana, tapi jangan merusak, jangan menebang, karena ada waktunya untuk itu. Misalnya mengambil kayu api-api misalnya, atau kayu yang lebih potensial lagi misalnya Erythrea littoralis itu, dua bangga namanya, itu kayu besar sekali. Dan itu biasanya berada di dekat-dekat daerah mangrove. Nah, tetapi itu dijaga supaya tidak sembarangan ditebang untuk memberi kesempatan mereka tumbuh. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ari Kim yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama untuk 5 orang penanya, dan bisa langsung aktifkan raise hand-nya atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini sudah ada 3 pertanyaan. Bisa saya langsung ini aja ya, Pak? Saya sebutkan dan langsung dijawab aja gitu ya, Pak? Ya, insya Allah kalau memang ada yang bertanya. Ini saya sambil lihat di chatting nih ada beberapa yang nanya, misalnya dari Pak Salim Abu Bakar nih. Beliau bertanya, maaf Pak, jenis Rhizopora samoensis saya baru dengar. Memang Pak, Rhizopora samoensis tidak ada di sini Pak, dia adanya di Pasifik. Jadi penyebarannya tidak sampai ke sini. Ada beberapa jenis Rhizopora yang dikenal, tetapi tidak ada di kita. Misalnya Rhizopora mangle, itu adanya di Amerika Tengah dan terus ke selatan. Yang sekarang ternyata sudah dianggap sinonim dengan Rhizopora samoensis. Jelas kedua Rhizopora mangle dan Rhizopora samoensis tidak ada di Indonesia. Dia tidak menyebar sampai ke sini. Tetapi Mucronata sampai ke sana. Makanya wajar kalau mungkin tidak pernah mendengar Rhizopora samoensis karena memang tidak ada di sini. Biasanya baru dengar, Pak. Makasih lagi. Iya, betul. Memang tidak menyebar sampai sini, Pak. Hanya dia berhenti sampai Pasifik Timur. Nggak sampai ke sini. Tapi dia ada di Amerika Latin, ada di Meksiko, Rhizopora mangle. Makanya saya menduga leluhur kita berani berlayar sampai ke sana. Karena mereka yakin ada mangrove di sana. Ternyata benar. Dan sekarang sudah dianggap sinonim kalau tidak salah. Beberapa ahli menempatkan Rhizopora samoensis sebagai sinonim Rhizopora mangle. Dan itu memperlihatkan adanya kaitan antara Pasifik Timur dengan benua Amerika. Jadi leluhur kita menggunakan itu sebagai rute untuk sampai ke Amerika. Adanya itu. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Jen Mongi. Apa ada data penelitian yang dilakukan tentang pemanfaatan mangrove sebagai bahan farmasi oleh LIPI? Oh, kalau bahan penelitian untuk itu dari Pak Niko ya, Bung Niko. Banyak dari sebenarnya. Ibu Jen. Cuma tidak mungkin beliaunya belum lihat gitu ya, belum baca. Banyak misalnya pernah ditulis oleh Tomlinson, The Botany of Mangrove.
Di situ dilihat, di sini ada juga informasi pemanfaatan tanaman oleh manusia, tanaman-tanaman bakau. Dan oleh Rumphius 1743 Herbarium Amboinense, beliau menulis pemanfaatan bakau atau oleh masyarakat Maluku yang disebut mangi-mangi. Itu bukan hanya dalam kaitan dengan fondasi, tetapi juga untuk bahan makanan, bahkan obat. Tadi saya sudah sampaikan ada pemanfaatan untuk pewarna pakaian. Kita punya kok organisasi yang kita dirikan tahun lalu, tahun 2019 kalau nggak salah. Indonesian Mangrove Society, IMS. Mungkin beberapa orang yang pemirsa di sini ada yang menjadi anggotanya. Saya lihat di sini ada Pak Suharjono, senior saya. Pak Suharjono Parto Miharjo. Pak Suharjono lah yang jelas, saya lupa namanya. Beliau kakak saya di Herbarium Bogor. Dan beliau anggota dari Indonesian Mangrove Society. Lalu ada juga staf kami di sini, staf baru. Beliau dari UNRI, staf baru, nggak tahu nih orangnya masih ada, pengalaman bisa saya panggil. Dia dari MIPA, dari biologi UNRI, dan dia staf di sini di Herbarium Bogor. Jadi ini link lah bagi kalian-kalian kalau mau ada kaitan dengan LIPI di Bogor. Ada kakak kalian di sini, dia S2 di PB kalau nggak salah, dia S1-nya dari UNRI, dia dari biologi UNRI. Nah itu bisa digunakan sebagai link, baik adik-adik di UNRI maupun juga dari organisasi bakau ini, untuk kalau mau tanya-tanya atau mau koordinasi dengan dari biologi UNRI. Saya juga punya beberapa teman di biologi UNRI, cuma saya lupa namanya. Ya sebenarnya kaitan itu sudah lama, sudah ada, jadi tinggal dimanfaatkan aja, tinggal dihidupkan. Berbagai macam paper bisa juga didapatkan, bisa dicari juga dengan pemanfaatan bakau untuk kehidupan manusia. Bukan cuma untuk bahan bangunan, obat juga sudah. Iya, baik, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Indaryani. Apakah mangrove sudah eksis ketika terjadinya continental drift zaman Pangea? Garis Wallacea apakah juga senada dengan garis distribusi mangrove secara geografis? Mangrove sendiri kan dicots ya, tanaman dicotyledon. Saya rasa pada zaman Pangea mungkin belum. Pas sudah terpisah ya menjadi Gondwana sama Laurasia, mungkin mulai dari situ. Seingat saya tuh awal-awalnya bakau seperti itu di era-era itu. Yang jelas sebelum mungkin awal-awal Pleistosen atau sebelum Pleistosen. Yang jelas kemungkinan kalau masih zaman Pangea saya kurang tahu ya. Very unlikely. Mungkin terlalu tua. Tapi kalau sudah Gondwana sama Laurasia kemungkinan gitu ya. Kalau dilihat dari strukturnya, mungkin yang paling tua itu adalah Bruguiera, karena dia kaliksnya masih kelihatan kan. Jadi memperlihatkan bahwa dia masih mirip dengan tanaman. Jadi kaliksnya tidak rudimenter kan, dia ada pak kalik ini baru buahnya gitu. Sebenarnya kalau bakau sama seriop kan dia sudah hilang kaliksnya. Jadi dugaannya mungkin bakau berkembang awal itu dari Bruguiera, dan Bruguiera memang yang paling tua. Lalu ada juga kemudian berkembang menjadi Rhizopora dan seriop. Mengenai garis Wallace, garis Wallace itu sebenarnya lebih kuat untuk hewan, bukan untuk tumbuhan. Ya, karena untuk apalagi tanaman seperti bakau ya, garis itu dengan sangat mudah ditembus karena dia punya adaptif penyebaran lewat laut. Garis Wallace itu Anda bisa lebih meyakinkan untuk menggunakan itu sebagai pembatas itu pada hewan sebenarnya, bukan pada tumbuhan. Karena kalau pada tumbuhan itu sering juga kita nggak mengerti pola penyebaran. Misalnya kalau di Sumatera itu kan ada palem merah tuh, Paramsil palm, Syrtostakis namanya, Syrtostakis laka, yang ada di itu loh di gambut-gambut itu, palem merah lah, tahu kan palem merah? Itu kan adanya cuma di Sumatera sama Kalimantan ya. Jawa saya belum pernah lihat. Intinya itu ada di bagian barat garis Wallace. Oke. Jenis itu marganya Syrtostakis. Hanya ada di bagian barat Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan, itu palem merah Syrtostakis laka. Kosong di Sulawesi, kosong tahu-tahu ada di Papua.
marga Sirtostakis itu banyak. Lalu bagaimana Anda menjelaskan itu? Kalau dengan garis Wallace kan susah. Jadi ya, pada umumnya garis Wallace itu lebih kuat untuk hewan. Kurang lebih begitu. Ya. Dan Terima kasih, itu Pak. bakau mungkin terjadinya belakangan. Ya, tidak zaman Pangea kan zaman dinosaurus, isinya konifer itu. Ya, belum sampai dikots gitu. Dikots belakangan. Mungkin pas yaitu pecahnya itu, pecahnya Pangea. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eni Indrawati. Apakah dalam penyebaran bakau tersebut dibawa secara langsung oleh warga yang berlayar, sehingga ini bisa dijadikan sebagai penanda bahwa pernah ada suku bangsa yang pernah ke pulau tersebut? Kalau saya tangkap dari yang Mbak Fania bilang, bakau itu sepertinya tidak disebarkan oleh manusia. Jadi dia tersebar oleh alam, khususnya oleh air laut. Di kemudian hari leluhur kita kemungkinan, karena leluhur kita kemungkinan amfibi ya, memang sudah bagus baik di laut maupun di tanah. Bagus baik sebagai pelaut dan sebagai petani. Dan itu jeleknya bangsa kita sekarang hanya fokus ke petani. Kita lupa bahwa kita itu bangsa laut. Semenjak awal peradaban Austronesia itu sudah bangsa amfibi. Kita sudah tahu laut dengan baik. Nah, kita memanfaatkan bakau itu. Tapi ingat, biar bagaimanapun juga kita makhluk darat. Kita bukan ikan duyung, kita bukan hiu, kita orang darat. Jadi tentu kaitan dengan daratan itu sangat kuat. Nah, kita melihat di bakau itu bisa dimanfaatkan untuk hidup. Ya, untuk obat, untuk makanan. Ya, tetapi bangsa kita tidak menanam bakau. Karena bagi mereka untuk apa nanam? Orang pasti ada tuh. Setiap kita ke pantai itu pasti ada bakau, pasti ada bakau. Jadi mereka bukan menanam bakau, tapi menjaga bakau. Mereka memelihara bakau. Karena kalau bakau rusak, bakau hilang, mati kita. Makanya mereka menjaga bakau, tidak menanamnya. Bakau punya kelebihan sehingga dia bisa tersebar dengan luas di laut. Saya ambil contoh yang lain, misalnya kelapa. Kelapa itu disebarkan oleh laut pada dasarnya, oleh arus laut. Kelapa baru masuk ke bagian dalam daratan itu baru dibawa oleh manusia, baru ditanam manusia. Tapi aslinya kelapa itu di pinggir pantai. Itu bisa terlihat evolusinya dari buah kelapa itu sendiri. Buah kelapa bagian tengahnya itu mesokarp. Mesokarp seperti ijuk itu seperti apa? Nah, seperti keset gitu ya. Itu memang dibuat dari itu kelapa awalnya. Mesokarp atau bagian tengah kelapa itu seperti fiber, seperti serat, dan itu ringan. Tetapi tidak tembus air. Itu membuatnya dia mampu mengapung. Mengikuti arus laut, terdampar di pantai lain, mereka tumbuh. Lalu di dalamnya itu ada endokarp. Selaput biju yang sangat kuat, sangat keras. Di bagian luarnya itu ada seludangnya, atau ada selaputnya. Itu yang disebut testa. Itu yang kita kenal sebagai tempurung kelapa. Di dalamnya ada endokarp, ada ya testa, bisa dibilang testa. Itu istilahnya seludangnya. Dan itu sangat kuat, sangat keras, sehingga air laut tidak bisa masuk. Coba Anda bayangkan, ada buah kelapa ngapung-ngapung, kita buka, kita minum dalamnya masih tawar. Itu adalah mekanisme evolusi untuk penyebaran tanaman oleh arus laut. Bakau itu juga punya. Mereka ada, saya lupa istilah biologinya, botaninya, mohon maaf saya lupa. Tapi intinya adalah, kalau biji, misalnya biji kelapa nih, ya, dia kan masih buah kelapa. Jatuh ke bawah, lalu dia bertunas, baru dia hidup. Di bakau, di buah bakau itu, dia bukan hanya buah, dia sudah berkembang menjadi individu baru ketika dia masih di induknya. Paham? Kalau buah kan enggak, dia jatuh ke bawah kayak buah jambu, jatuh ke bawah, lalu bijinya mejah, baru dia hidup jadi individu baru. Kelapa pun begitu, sampai dia di pantai, aman, baru dia keluar tunas. Paham? Kalau bakau, ketika dia masih di induknya pun, dia sudah bertunas. Nah, ini mekanisme yang dikembangkan secara evolusi, kalau kita bicara botani, adalah untuk mengantisipasi dia akan tersebar, belum tentu ketemu daratan dalam waktu yang lama. Gitu. Itu yang namanya buah bakau. Dia jatuh ke bawah ke air. Ya kalau dia sampai ke tanahnya, dia tumbuh. Tapi kalau pas lagi pasang naik,
Ya kalau lagi pasang surut, enak, cus, langsung masuk ke tanah kan. Tapi kalau dia pas lagi pasang naik, kan dia terbawa air begitu. Tanpa kejelasan waktu kapan dia sampai ke pantai. Nah, mekanisme ini diantisipasi secara evolusi dengan mengembangkan anakan bakau itu ketika dia masih diinduk. Dia sudah siap menjadi tanaman baru. Begitu cemplung masuk ke air, ya makanya saya bilang tadi, ya beruntunglah kalau pas pasang surut langsung tembus ke tanah kan. Tapi kalau dia pas pasang naik, buahnya itu mengapung begitu. Dan leluhur kita mengikuti itu. Jadi kalau engkau mau berlayar, pas dipasang naik, karena kapal itu kan untuk keamanan memang ditarik ke pantai gitu ya. Tapi kalau dia mau pakai untuk kehidupan, misalnya dia mencari makan, kapal itu sebenarnya ditambatnya jauh dari pantai, cuma diikat. Nah, begitu pasang naik, mereka bawa makanan nelayan kita dan berlayar. Jadi mereka juga berlayar. Intinya apa? Belajar. Intinya apa? Leluhur kita sudah tahu kalau buah bakau ketika dia masih di induknya itu sebenarnya sudah individu baru. Leluhur kita tahu itu. Dan itu diikuti oleh penyebaran kita. Jadi kalau engkau mau berlayar, siap-siap berlayar, kau tambat kapal agak jauh dari pantai. Supaya ketika pasang naik, kita langsung jalan. Tetapi pada saat kapal itu ditambat oleh leluhur kita agak jauh dari pantai, sebenarnya makanan sudah ditaruh di situ. Paham tidak? Coba deh lihat di nelayan-nelayan tradisional kita. Kalau dia mau musim layar, musim melaut, tetapi dia nunggu pasang naik. Itu bukan pas pasang naik mereka lari ke kapal terus bawa makanan, bawa ayam, bawa macam-macam. Bawa tidak. Barang-barang makanan itu sudah dia taruh di kapal. Kapal itu ditambatkan agak jauh dari pantai. Begitu pasang naik, kapal itu sudah siap. Tinggal ditarik aja talinya, mereka berlayar. Bahan makanan sudah ada di kapal. Artinya apa? Leluhur kita juga belajar dari bakau. Jadi bakau itu bukan hanya tempat untuk cari makan, tapi juga untuk sekolah. Mereka berlayar bagaimana? Berlayar yang efektif dengan memanfaatkan pasang naik dan surut, dengan mempelajari bakau. Makanya saya bilang tadi, bangsa Nusantara itu adalah bangsa bakau. Betul-betul dia tahu bakau. Begitu. Jadi bakau tidak disebarkan oleh manusia. Dia disebarkan secara alami. Karena kita tahu manfaat bakau, kita tahu betul bakau, maka kita berlayar mengikuti bakau. Kalau kita berlayar mengikuti bakau, selamat. Gitu, intinya begitu. Tetapi tidak dibawa oleh leluhur kita. Karena apa? Kalau bakau itu dibawa dan disebarkan oleh leluhur kita, kan ada leluhur kita ke sana terus balik gitu ya. Maka pertanyaan Pak Salim itu adalah kenapa tidak ada Rhizopora solomonense di Indonesia, di wilayah kita. Lah, pelayaran kita kan bolak-balik itu. Bukan cuma kita ke Pasifik, kita balik lagi dari Pasifik. Seharusnya kita bawa itu. Oh, ini bakau nih bermanfaat buat kita. Ya, kita bawa aja. Siapa tahu di pelayaran gitu kita nggak bisa makan gitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Karena apa? Karena bagi kita bakau itu cukup dijaga. Berbeda kasusnya misalnya dengan makanan pokok kita selain beras, yaitu sukun, Artocarpus heterophyllus. Itu kita bawa dalam pelayaran. Buktinya banyak suku di Pasifik, kayak di Hawaii, di Samoa, khususnya di Hawaii. Penghasil sukun terbesar di dunia itu Hawaii. Dan setiap orang Hawaii ditanya, dari mana ini sukun berasal? Oh, leluhur kami bawa dari barat. Artinya apa? Nenek moyang kita bawa sukun. Jadi sukun betul di Pasifik disebarkan oleh manusia. Karena di Pasifik nggak ada sukun. Tapi ketika mereka tahu di wilayah manapun juga yang seperti kita, pulau-pulau kayak gini, panas gini, pasti ada bakau. Mereka tidak berpikiran untuk membawa bakau. Untuk apa? Ada kok. Setiap ada laut, ada pulau, pasti ada bakau. Gitu. Jadi mereka tidak menyebarkan itu. Karena kalau kita menyebarkan bakau, apa yang dibilang Pak Salim benar. Harusnya di Indonesia ada Rhizopora solomonensis. Nyatanya tidak ada. Kenapa? Karena nggak penting bagi nenek moyang kita untuk bawa. Untuk apa? Lebih baik bawa yang lain. Bawa ubi, bawa apa gitu. Yang di tempat kita tidak ada. Mungkin leluhur kita mikir, buat apa bawa ini? Orang di tempat kita banyak kok. Gitu. Padahal mereka kan tidak tahu dua itu beda jenis sebenarnya. Tapi bagi mereka tidak akan bawa. Kenapa? Karena banyak. Gitu. Intinya itu. Logikanya gitu. Ya. Ya, jadi baik. bakau pure alami tersebar. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Selanjutnya kita buka sesi kedua. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya dalam kolom chat
atau bisa mengaktifkan raise hand-nya. Halo. Iya, Pak. Assalamualaikum, Mbak. Mungkin dari saya boleh ada pertanyaan ini, ada yang baru lagi boleh? Iya, iya silakan Pak. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya menarik sekali nih, Pak Ari. Mohon maaf ini saya dari mahasiswa dari Unstrat, tapi berdomisili di Ternate, Pak. Ya, untuk mengenai mangrove ini saya tertarik dari tahun 2006. Itu waktu S2 waktu itu saya langsung terjun di mangrove karena merasa tertantang. Artinya sangat menarik untuk diteliti. Nah, kemarin ada penelitian tentang ini apa nih? Buah mangrove sebagai bahan makanan, Pak. Ya. Yang kami kaji itu baru 2 jenis yang bisa dibikin tepung, yaitu jenis Bruguera glandorisa sama Soneratia alba. Sementara mau ke Rhizopora piculata, tapi dia tepungnya tidak menghasilkan ini tepung, malah lebih banyak seratnya. Jadi kira-kira apakah ada ini strategi atau apa untuk menghasilkan tepung dari buah ini, Pak, dari Rhizopora piculata, karena saya sudah lakukan sudah direbus sampai udah lunak, tapi saat mau dibikin tepung dia lebih banyak ini seratnya, Pak. Jadi kalau bedakan dengan Bruguera glandorisa sama apa namanya Soneratia, itu paling banyak menghasilkan tepung ketimbang Rhizopora. Ya, hampir semua 3 jenis Rhizopora itu, Pak. Mungkin ada trik-trik supaya bisa dapat menghasilkan tepung. Itu dulu, Pak. Makasih. Saya belum bisa memberikan jawaban secara langsung ya. Kita bisa nanti bisa konsultasi mungkin lewat adik siapa yang saya punya alamat nomor WA-nya. Saya akan coba tanya. Bapak juga bisa tanya ke Indonesian Mangrove Society. Jadi di sana ada perkumpulan mangrove kita yang isinya banyak guru-guru besar para peneliti mangrove atau yang concern sama mangrove. Bapak bisa lihat di websitenya atau bisa komunikasi dengan beberapa orang yang penonton di sini atau pemirsa di sini memang anggota itu. Dan saya yakin juga kalau nggak salah ada dosen juga dari Unstrat yang juga anggota juga di IMF, Indonesian Mangrove Society. Jadi di situ kita bisa bertukar pengalaman, bisa bertukar pengetahuan tentang mangrove. Saya pribadi pernah, tapi ada gangguan di HP saya, jadi ininya hilang gitulah. Tetapi saya yakin ada beberapa anggota kita yang memang atau para pemirsa di sini memang anggota. Atau Bapak cari aja di internet Indonesian Mangrove Society IMS gitu ya. Itu tempat para orang-orang mangrove lah istilahnya, orang yang peduli mangrove berkumpul dan saling berbagi ilmu. Memang karakter buah itu belum tentu sama di setiap mangrove ya, terutama kalau kita mau ambil tepung. Ada beberapa jenis, mungkin di Mucronata bisa dipakai, mungkin Stilosa bisa, tapi di Apiculata tidak mungkin ya, tergantung. Lalu juga di samping karakter jenisnya Pak, mungkin waktunya Pak. Waktunya mungkin ada waktu tertentu ketika tepung itu semua bagus. Saya ambil contoh misalnya di yang agak lain mungkinnya, itu di Arenga pinata. Itu kan bisa juga diambil niranya untuk dibuat tuak atau apa, atau untuk bahan bakar atau apa nilainya, karena alkoholnya juga tinggi. Bisa juga diambil tepungnya. Nah, ada kondisi tertentu memang. Ya, ada tepung Arenga pinata, tepung yang sering dibuat kalau di Jawa dibuat ongol-ongol gitu, dibuat tepungnya, tepung aren. Itu memang ada kultivar aren tertentu yang memang bagus untuk diambil niranya. Untuk minuman atau untuk bahan bakar. Dan ada atau untuk gula ya, gula Jawa atau gula aren gitu ya. Ada juga varietas tertentu yang lebih bagus diambil tepungnya. Nah, mungkin di level mangrove pun ada jenis Rhizopora yang memang bagus untuk tepungnya. Lalu ada Rhizopora yang mungkin agak kurang bagus tapi bagus di tempat yang lain, misalnya untuk obatnya atau segala macam.
Saya menduga sih karakter itu ada di buah mangrove. Saya menduganya itu dulu Mukronata kalau nggak salah salah satu yang bagus sama Apiculata. Tapi saya nggak tahu ya. Mungkin Bapak Pak Salim lebih ini karena lebih intens ke arah situ kan. Kalau saya sebagai botanis kan melihatnya kepada evolusinya, pola persebarannya, dan kaitannya dengan peradaban manusianya. Kalau untuk budidaya sih memang tidak. Sekarang orang mulai nanam bakau untuk kepentingan menghadapi tsunami apa segala macam. Sebagai bahan makanan baru kita, bukannya kita baru tahu Pak Salim, kita baru tahu lagi. Jadi leluhur kita sebenarnya sudah tahu, cuma kita terlena gitu, lupa. Gitu. Jadi malah banyak rusakin mangrove jadinya. Padahal mangrove itu penyelamat para leluhur kita ketika mereka berlayar. Salah satu yang penting kan di samping air adalah makanan. Berarti mangrove harusnya juga merupakan sumber makanan. Dan itu betul. Bahkan bukan hanya itu Pak. Pandan pantai aja, Pandanus tectorius itu juga dibikin makanan Pak. Jadi endospermnya dipakai bagaimana? Jadi mereka bikin seperti dodol. Itu di Pasifik mereka pakai itu sebagai cadangan makanan kalau pada saat laut susah. Itu dari Pandanus tectorius. Di Jawa juga orang makan bidur. Bidur itu Pandanus dubius. Itu saya sendiri juga pernah makan itu. Jadi dalamnya itu kayak buah kenari. Enak sekali gitu. Cuman kan memang effort yang kita harus lakukan juga besar kan, buahnya gede. Tapi bisa dimakan. Kemungkinan setiap buahnya itu ada karakternya. Di Indonesian Mangrove Society deh, Pak Salim. Itu tempat berkumpulnya orang-orang mangrove. Coba aja cek di internet. Ya Pak, makasih Pak penjelasannya. Sama-sama. Oke, baik. Untuk sesi yang kedua ini diberikan kesempatan untuk satu penanya lagi mengingat keterbatasan waktu. Jika ada yang bertanya. Halo. Iya, Waalaikumsalam. Baik, izin bertanya sedikit ya Pak. Iya. Pak Ari, Boleh, kajiannya cukup menarik ya. Masih ada waktu ya? Iya, lanjut aja boleh Pak. Ya? Iya, boleh. Ini kajian nobiologi ini kan sangat menarik sekali ya untuk kita pelajari, dan ini mungkin sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, karena ini merupakan kearifan lokal yang sebenarnya sudah banyak kita lihat, ataupun hal-hal yang sebenarnya sudah ada di lingkungan masyarakat pesisir seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan saat ini, kalau menurut Pak Ari Kim nih ya, ini kendala apa sih sebenarnya yang membuat dunia ataupun perkembangan daripada pemanfaatan mangrove, kemudian budaya-budaya maritim kita ini kayak tergerus oleh zaman gitu. Sehingga ya kita lihat banyak orang yang masih awam sekali dengan hal-hal yang begini gitu. Dan juga ini kan sebenarnya suatu yang sangat penting, mangrove juga sangat important banget bagi kehidupan kita. Penyebab utamanya apa? Apakah ada budaya apa yang mempengaruhi culture masyarakat kita sehingga yang awalnya begitu sangat bergantungan dengan bakau tadi, dari zaman ke zaman itu mengalami pergeseran sehingga sedikit mulai melupakan dan juga banyak ditinggalkan. Sampai tadi saya tertarik ya dengan yang ada di Kalimantan Barat tadi, yang mangrove syariah gitu. Jadi dia gabungin dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga akan memberikan pengaruh signifikan orang supaya tertarik sampai segitunya gitu loh. Bukan bagian, maksudnya nggak pure dong dari dirinya sendiri, dia menyadari bahwasannya mangrove sangat penting bagi lingkungan seperti itu. Boleh Pak dikasih kajiannya deh gitu. Apa sih penyebabnya kemunduran itu gitu? Kalau presentasi tadi saya rasa nanti bisa di-share oleh panitia, jadi nggak ada masalah. Lalu kenapa sih sebenarnya terjadi itu? Itu kemungkinan karena kita terlalu lama meninggalkan laut. Apa yang Pak Jokowi bilang, Pak Presiden bilang, jangan memunggungi laut, jangan memunggungi laut. Lalu juga ada pepatah di Melayu lah, saya rasa teman-teman Melayu pasti tahu. Lupa kacang pada kulitnya. Jadi kita lupa kalau kita itu dibesarkan oleh laut, bahwa kita diselamatkan itu oleh laut.
ada apa yang disebut sebagai kesalahan dalam pendidikan. Jadi kita tidak mendidik anak-anak kita dari laut. Bahwa kita tuh datang dari laut dan terus mengembangkan peradaban kita sampai sekarang. Kita intinya adalah bahwa peradaban Nusantara itu dimulai di mangrove, di bakau. Ketika kita selamat dari banjir besar, ini kan tidak pernah diajarkan, Pak. Kita selalu diajarkan bahwa semenjak dari dulunya, dari sononya, Indonesia adalah kepulauan. Begitu. Padahal kita dulu daratan besar yang namanya Sundaland. Dan kita menemukan penemuan yang luar biasa yang membuat bangsa kita sudah mampu berlayar ketika bangsa lain belum. Yang namanya perahu bercadik. Itu sederhana aja sebenarnya. Perahu bercadik. Itu yang membuat kita mampu berlayar. Kenapa kita kemudian memunggungi laut? Kenapa kemudian kita meninggalkan laut? Karena kita keenakan di darat. Pertanian lah, perkebunan, segala macam. Kita tidak berpikiran bahwa untuk mensejahterakan bangsa, khususnya paling tidak untuk menjamin makanan bangsa, itu tidak harus dari sawah, tidak harus dari kebun, bisa juga dari bakau, bisa juga dari pantai. Kan kita asing terhadap itu. Sedemikian asing sehingga yang paling gampang begini, Pak. Sampai kepada hal menyedihkan, harga daging ayam itu lebih murah dari harga ikan di Indonesia. Itu luar biasa sekali, parah. Jadi perikanan kita juga tidak terjaga dengan baik. Bayangkan aja, Pak, sampai kepada Jepang aja tidak seperti itu. Kok Indonesia seperti itu ya? Nelayan mau melaut saja dia harus berhutang dulu. Beli BBM, beli segala macam. Itu yang membuat harga ikan menjadi tinggi. Kan parah sekali, Pak, karena kita negara laut. Masyarakatnya, intinya, Pak, orang menjadi malas menjadi nelayan. Orang tidak berminat jadi nelayan. Padahal kita dihidupi oleh nelayan, dihidupi oleh laut. Bapak bisa lihat tadi di Candi Borobudur, sedemikian detailnya gambar relief bandeng, gambar relief ikan belanak. Itu bagi ini juga mungkin nggak banyak yang tahu, bahkan teman-teman dari kelautan mungkin juga nggak tahu bahwa dalam peradaban Austronesia, peradaban kita, peradaban Nusantara, ikan belanak itu termasuk disucikan, Pak. Bukan hanya bandeng, tapi juga belanak. Ada sesuatu yang sangat dihargai, itu yang dilupakan oleh kita. Misalnya ikan paus tutul itu, ikan hiu tutul, itu tidak boleh dibunuh, Pak. Di bagian dalam kultur masyarakat. Jadi orang kita itu dengan laut sangat luar biasa dekatnya. Terjadi sesuatu, saya bukan mainan politik, Pak, itu bagus apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jangan mengunjungi laut. Maksudnya, jangan kau tinggalkan laut, karena kau itu hidup dari laut sebenarnya, termasuk ke daratan. Nah, perhatian terhadap laut itu kurang, Pak. Sangat kurang. Jadi, ya wajar kalau nelayan juga hidupnya susah. Ya, siapa mau hidup susah, Pak? Jadi intinya di situ. Kita melupakan warisan leluhur kita, intinya. Itu intinya, Pak. Dan kunci dari semuanya sebenarnya, Pak, kunci dari keseluruhan ini adalah pendidikan yang baik. Bagaimana mendidik supaya mencintai laut. Itu yang kurang di kita. Apalagi mangrove. Tadi aja ada yang kaget kok bisa untuk bahan pewarna pakaian. La ilaha illallah. Bangsa kita udah dari dulu tuh pewarnanya dari laut, dari bakau gitu. Bahkan ada yang baru tahu gitu. Bukan hanya tarum ya, bukan hanya indigo tinctovera, tapi juga dari ya. Mudah-mudahan intinya pendidikan sih sebenarnya itu. Baik, Pak, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Sesi tanya jawab untuk webinar pada sore hari ini kita tutup. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Ari Kim yang sudah membersamai webinar pada sore hari ini, dan juga peserta yang dengan antusiasnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, untuk kesimpulan webinar kita pada sore hari ini, yaitu etnobiologi merupakan bagaimana manusia melihat makhluk hidup dan lingkungannya yang berkaitan dengan sosial, ekonomi masyarakat.
Bangsa Austronesia merupakan bangsa Nusantara yang mencakup suku-suku besar di dunia. Yang sebagian dari bangsa Austronesia ini juga mereka berlayar dan mereka tidak asing dengan bakau. Mereka sudah mengenal bakau yang mereka manfaatkan dari 11.000 tahun sebelum Masehi. Lalu juga untuk penyebutan bakau ini juga hampir sama hampir di seluruh dunia. Termasuk di Filipina, juga di Hawaii. Lalu juga bakau Rhizopora muconata dan apiculata itu digunakan untuk pewarna batik dan juga dikembangkan di home industri Purwokerto dan Cilacap. Lalu juga bangsa Austronesia dan keragaman hayatinya itu digambarkan dalam relief Candi Borobudur. Itu terlihat dari kapal dan juga ada kegiatan tambak bandeng dan juga mereka menjaga kelestarian bakau. Lalu juga persebaran bakau, pergerakan pelayaran bangsa Austronesia identik dengan persebaran bakau Rhizopora. Persebaran spesiesnya cocok dengan pola pergerakan pelayaran bangsa Austronesia. Jadi, mangrove adalah Austronesia. Baik, terima kasih sekali lagi pada Bapak Dr. Ari Kim selaku pemateri pada sore hari ini dan juga pada peserta. Selanjutnya untuk penutup pada webinar hari ini saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita, kepada Bu Tel Surhayati, disilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Blukers Fania Sri Mulyani yang telah memimpin jalannya acara webinar kita, dan terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ari Kim yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Bapak dapat membekas dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apakah sudah selesai kah acaranya? Baik, acara selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari Blucup Mangrove Club kepada Dr. Ari Kim. Berikut kenang-kenangan yang akan ditampilkan di layar. Cepat. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Cepat. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Iya, baik. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua, insya Allah. Oke, kalau gitu saya izin pulang. Kita masih bisa kontak. Ya. Untuk foto dulu, Pak. Waduh. Foto dulu di slide-nya, Pak. Ya boleh gitu. Karena di sini pun sudah masuk matanya nih ya. Baik, untuk slide seluruh pertama audiens dulu ya, dan Pak. peserta, Kenapa? untuk seluruh audiens dan peserta silakan menghidupkan kameranya. Foto bareng. Ya. 1, 2, 3, cheese. Ya. Oke, lagi. Kedua. 1, 2, 3, cheese. Ya. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3, cheese. Baik, terima kasih. Yang terakhir untuk mengumandangkan slogan BMC, dimohon kepada audiens setelah saya mengucapkan biru lautku, maka audiens mengikuti dengan menjawab hijau pesisirku. Hijau pesisirku. Baik. Oke. Kita mulai. Hidupkan Biru audionya ya. lautku. Hijau pesisirku. Hijau pesisirku. Hijau pesisirku. Hijau pesisirku. Hijau pesisirku. Terima kasih banyak kepada audiens yang telah hadir Terima di kasih, acara kita panitia. pada sore hari ini. Saya di sini selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di Terima kasih, Pak hati. Ari. Sampai jumpa di acara webinar BMC selanjutnya. Lalu Saya ditunggu. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sertifikat peserta akan dikirimkan setelah acara ini selesai oleh pihak panitia. Baik. Iya, Baik. Halo Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih audiens. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Sarno. Nur. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses buat BNI ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sarno dari Ya, Unsri. oke. Ya, Amin. makasih Ya. juga buat Bapak Sarno dari Unsri. Yuk. Terima kasih juga buat peserta-peserta yang lainnya sudah menyediakan Sukses waktunya. ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke guys, kayaknya kita udah bisa live. Nggak mau live. Boleh live. Nggak boleh. Makasih ya semuanya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kakak Blockers. Jangan lupa isi linknya. Kita untuk di Google Form. Blockers dapat sertifikat juga. Dapat dong. Harusnya sih dulu ya. Tidak boleh. Oh, iya. Nah ini. Yang nggak buka Tidak benar. berarti sertifikatnya. Kakak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Suparno. Izin ya semua ya. Ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak. Sama izin. Makasih banyak, Pak. Guys. Keren, banyak banget orangnya, 60-an lebih. 80 kan namanya Kak. 80 loh, Nan. 80 Kak. Wis, Betari seneng kali tuh mukanya tuh. Iya. Ya, Pak Edi. Takut. Rupanya Pak Edi Kapan makan-makan, Bet? Sering-sering dong buat kayak gini. iya. Apa lo nggak Selanjutnya ditadakan siapa? punya dari yang lain-lain? Soalnya kayak sejarah-sejarah dulu pun diapainya, diceritakan Bapak tuh.